Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nanda Putri Mustika dari kelas 11 TKJ 3. Saya mendapatkan tugas dari TKN 3, yaitu tentang standar jaringan nirkabel. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang berbagai standar jaringan nirkabel. So, listen carefully and enjoy the video. Apa sih standar jaringan nirkabel? Standar jaringan nirkabel adalah serangkaian pedoman dan spesifikasi teknis yang ditetapkan untuk memastikan kompatibilitas, kinerja, dan keamanan dalam komunikasi tanpa kabel. Standar ini mencakup berbagai aspek seperti frekuensi radio yang digunakan, metode inskripsi, kecepatan transfer data, dan jarak jangkauan sinyal. Dalam standar jaringan nirkabel dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu Wi-Fi IEEE 802.11. Standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel termasuk variannya seperti 802.11n, 802.11ac, dan 802.11ax. 2. Bluetooth IEEE 802.15.1. Standar untuk komunikasi nirkabel jarak dekat seperti untuk perangkat audio dan perangkat input. 3. Zigbee IEEE 802.15.4 digunakan untuk jaringan sensor dan perangkat IoT dengan kebutuhan daya rendah. 4. WiMAX WiMAX menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi, mirip dengan Wi-Fi, tetapi dengan jangkauan yang lebih luas, bisa mencapai beberapa kilometer. Standar ini memastikan bahwa perangkat yang berbeda dapat saling berkomunikasi secara efektif dan aman. Kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis standar jaringan nirkabel. 1. 802.11n atau Wi-Fi 4. Kelebihan: kecepatannya lebih tinggi, kecepatan maksimum hingga 600 Mbps. Frekuensi dual band, mendukung frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz. Teknologi MIMO, multiple input, multiple output, meningkatkan kecepatan dan kualitas sinyal. Kekurangan: kompleksitas, pengaturan perangkat mungkin lebih kompleks dibandingkan dengan standar sebelumnya. 2. 802.11ac. Kelebihan: kecepatan tinggi, kecepatan maksimum hingga 1.3 Gbps dengan variasi lebih tinggi dalam model terbarunya. Frekuensi 5 GHz, mengurangi interferensi dari perangkat lain yang menggunakan frekuensi 2.4 GHz. Teknologi beamforming, meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal dengan mengarahkan sinyal ke perangkat tertentu. Kekurangan: kompatibilitas, tidak semua perangkat lama mendukung 5 GHz. Jangkauan: sinyal 5 GHz memiliki jangkauan lebih pendek dibandingkan 2.4 GHz. 3. 802.11ax Wi-Fi 6. Kelebihan: kecepatan maksimum, kecepatan lebih tinggi dari 802.11ac, mencapai hingga 9.6 Gbps. Efisiensi: meningkatkan efisiensi jaringan dalam lingkungan yang padat dengan banyak perangkat. Teknologi off-demand dan MIMO. Kekurangan: harga, perangkat dan akses point yang mendukung Wi-Fi 6 mungkin lebih mahal. Kompatibilitas: perangkat lama mungkin tidak dapat memanfaatkan semua fitur baru meskipun tetap dapat terhubung. 4. Bluetooth IEEE 802.15.1. Kelebihan: efisiensi energi, menggunakan daya yang sangat rendah, terutama pada versi terbarunya Bluetooth Low Energy atau BLE. Kesesuaian dengan perangkat. Banyak perangkat yang mendukung Bluetooth, termasuk ponsel, handphone, dan perangkat IoT. Kekurangan: jarak terbatas, jangkauan hanya sekitar 10 meter, ideal hanya untuk komunikasi jarak dekat. 5. Zigbee IEEE 802.15.4. Kelebihan: efisiensi energi, sangat hemat energi, membuatnya ideal untuk perangkat yang bekerja dengan baterai kecil dalam waktu yang lama.
Jaringan mesh. Zigbee mendukung jaringan mesh yang meningkatkan jangkauan dengan memungkinkan perangkat komunikasi satu sama lain. Keamanan yang baik, memiliki fitur enkripsi 128 bit AES. Kekurangan, kecepatan data rendah. Transfer data sangat terbatas, maksimal sekitar 250 kbps. 6. 5G, 5 Generation Cellular Network. Kelebihan, kecepatan sangat tinggi, bisa mencapai hingga 10 Gbps, cocok untuk streaming 4K atau 8K, gaming online, dan aplikasi AR atau VR. Latensi rendah, latensi sangat rendah, ideal untuk aplikasi real time seperti kendaraan otonom dan pembedahan jarak jauh. Kekurangan, jangkauan terbatas, frekuensi tinggi yang digunakan oleh 5G mmWave memiliki jangkauan terbatas dan lebih mudah terhalang oleh gedung atau pepohonan. 7. WiMAX. Kelebihan WiMAX, jangkauan luas. WiMAX mampu menjangkau area yang lebih luas dibandingkan teknologi seperti Wi-Fi, bahkan hingga puluhan kilometer. Kecepatan tinggi, dapat memberikan kecepatan hingga 70 Mbps tergantung pada kondisi jaringan dan frekuensi yang digunakan. Kapasitas lebih baik. WiMAX lebih efisiensi dalam mengelola banyak pengguna sekaligus, terutama di daerah perkotaan dengan kepadatan tinggi. Kekurangan WiMAX, interferensi sinyal. Karena menggunakan frekuensi yang cukup tinggi, WiMAX dapat terpengaruh oleh interferensi dari cuaca, bangunan, atau objek lain. Kecepatan menurun di area padat. Di area dengan banyak pengguna atau halangan fisik, kecepatan WiMAX bisa turun signifikan. Dari penjelasan saya tadi tentang standar jaringan nirkabel, kesimpulan saya di sini adalah pemilihan standar jaringan nirkabel sangat bergantung pada kebutuhan spesifik. Wi-Fi unggul dalam penggunaan di rumah dan kantor dengan kebutuhan bandwidth besar. Bluetooth lebih cocok untuk komunikasi jarak dekat dan hemat. Zigbee adalah pilihan ideal untuk jaringan IoT dengan konsumsi daya lebih rendah. LTE dan 5G menawarkan kecepatan tinggi dan jangkauan global, tetapi dengan biaya lebih tinggi dan konsumsi daya yang lebih besar. Sekian penjelasan tentang standar jaringan nirkabel yang bisa saya berikan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.